إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk amalan hati yang paling agung dan kewajiban iman yang mulia adalah husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama yang mulia ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat kecewa hamba yang berbaik sangka kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan harapan-harapan orang-orang yang telah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menganggap segala amalan orang-orang yang telah beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan agungnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dampak bagi pelakunya berupa kedudukan yang terpuji, pengaruh yang besar, serta buah manis keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Betapa agungnya kedudukan husnudzan billah, karena ini merupakan ibadah ketaatan yang mulia lagi utama. Semakin kuat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin menghasilkan buah yang manis bagi pelakunya dan memberikan dampak berkahnya hidup dia di dunia dan di akhirat kelak. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Wasilah bin Asqa, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma syaa." Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, maka berprasangkalah menurut kehendak kalian. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Jika berprasangka baik kepadaku, maka itu untuknya. Wa in dhanna bi syarran falahu. Jika berprasangka buruk kepadaku, maka itu juga untuknya. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya beliau, dia bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan ia harus berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimallahu jami'an. Husnudzon billah, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala merupakan cabang dari ma'rifatullah Subhanahu wa taala, cabang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pula husnudzonnya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara cara agar kita lebih berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mengetahui, memahami, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, maka dia akan berbaik sangka dengan terus beristighfar, dengan terus memperbanyak istighfarnya serta perhatian dan senantiasa konsisten untuk terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus meminta ampunan atas segala dosa yang telah ia lakukan, atas segala ketergelinciran yang ia lakukan, dan atas semua kesalahan yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika seorang hamba mengetahui bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya serta mengampuni segala kesalahan hamba-hamba, maka dia akan memiliki sifat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertaubat kepadanya setiap ia melakukan dosa, setiap ia terjerumus ke dalam kesalahan. Apabila kesalahannya besar, maka Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya, dan dia akan menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya seberapapun besar dosa dan kesalahan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim." Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kamu menemui kesulitan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha bijaksana. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jika seorang hamba tertimpa musibah, tertimpa sakit, maka dia akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah adalah Asy-Syafi, yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakitku pasti akan diangkat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kesembuhan kepadaku, entah itu kapan, dan mungkin ini sebuah cobaan untuk mengukur dosa-dosaku. Inilah jika dia mengetahui dan paham betul jika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syafi, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam,
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfini, dan apabila aku sakit dialah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan diriku. Dan jika seorang hamba ditimpa musibah, dia kehilangan hartanya, dia ditimpa musibah kefakiran, kemiskinan, diuji dengan susahnya mencari uang, dia akan tetap berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan membiarkan diri kelaparan. Dia akan selalu berhusnudzon bahwasanya rezeki Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan kepada hamba-hambanya, karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Wahai jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh hal ini tidaklah bisa dicapai kecuali dengan kuatnya akidah dan kokohnya iman seseorang dan pemahaman yang mendalam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ala sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik, berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala tidak selayaknya dibarengi dengan sifat meremehkan, menyanyiakan, menelantarkan dan juga menuruti hawa nafsu serta syahwatnya. Namun hendaknya dibarengi dengan bagusnya amalan dan sempurnanya dan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang jelek ibadahnya, orang yang dia pelaku kemaksiatan, maka dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan menjauhkan dirinya dari sikap berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah berkata, sesungguhnya seorang mukmin adalah yang paling baik prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling baik amalannya. Adapun orang-orang yang fajir adalah yang paling jelek prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling jelek dalam beramal. Oleh karenanya wahai jemaah, marilah kita bersama-sama kita perbagus tauhid kita perbagus amal ibadah kita, karena buah dari keduanya adalah mudahnya kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari keduanya adalah kita akan selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.